Senang boleh berjumpa lagi, menjumpai Bapak Ibu lewat gerakan merenungkan Alkitab. Dan setiap kali Gema ini bersuara di ruang-ruang saudara, maka pastikan bukan hanya di ruang kita, tetapi di ruang hati kita. Sehingga mendapat tempat dalam kehidupan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin diubah mengarah kepada kepenuhan Kristus. Hari ini saya akan mau membagikan sebuah prinsip yang penting tentang hidup yang berpusat pada Kristus atau hidup yang berpusat pada Tuhan. Apa-apa saja kriteria atau ada konten di dalamnya hidup yang berpusat pada Kristus. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita tentunya untuk sama-sama memeriksa kebenaran firman Tuhan dan membacanya. Dalam surat Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga yang keempat. Filipi pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga 4. Demikian kata firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara-saudara, ternyata hidup yang berpusat pada Tuhan itu selalu terkoneksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan berarti hidup yang berpusat pada Tuhan, saudara hanya duduk diam di ruang doa selama 24 jam tanpa melakukan aktivitas secara manusia. Enggak begitu. Bukan hidup yang berpusat pada Tuhan, bukan kita mengosongkan diri dan bertapa selama seharian, selama berbulan-bulan, selama berminggu-minggu. Enggak seperti itu. Itu ajaran-ajaran agamawi, mengosongkan pikiran. Sehingga minta ada sesuatu yang ilahi dalam tanda kutip untuk menguasai pikirannya. Hidup yang berpusat pada Tuhan selalu terkoneksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam komunitas. Makanya tadi dimulai dengan kata ini, karena dalam Kristus. Nah, itu dia, ada nasihat. Ini penting saudara-saudara untuk sama-sama kita menasehati. Waktu kita hidup berpusat pada Kristus, kita tentunya perlu arahan, perlu bimbingan, perlu nasihat supaya kita ini gak salah melangkah dalam kehidupan. Apalagi ada penghiburan kasih. Tentu kita tahu bahwa dalam kehidupan ini berbagai macam keadaan peristiwa yang menerpa hidup ini membuat orang seringkali bisa kecewa, bisa undur dan lain sebagainya. Makanya kita perlu komunitas yang menguatkan. Ada penghiburan kasih di situ. Apalagi ada persekutuan roh. Nah, ini penting. Setelah jiwa kita disegarkan, setelah kita disentuh dengan orang-orang, roh kita juga perlu diperbaharui. Sehingga dalam komunitas ini tentunya ketika berbicara seperti ini, Rasul Paulus sedang mengajarkan gereja yang ada di Filipi, ayo dong ikut dalam persekutuan roh. Masuk dalam komunitas, masuk ke dalam persekutuan anak-anak Tuhan yang saling menguatkan, baik secara jiwa dan juga roh. Kemudian apalagi ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini penting saudara-saudara. Nah, kemudian ditambah lagi, disempurnakan lagi dengan sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan katanya tidak mencari kepentingan diri sendiri. Jadi pusatnya jangan kepada diri, kepada ego, tetapi kepada Tuhan, kepada komunitas, kepada tubuh Kristus yang lain. Sehingga ketika saudara mempraktekkan nilai-nilai seperti ini, saya percaya kita akan semakin kuat. Orang yang lemah pun ketika ada dalam sebuah komunitas anak-anak Tuhan, tidak lagi mencari kepentingan diri sendiri, maka yang terjadi adalah kita bisa saling menyalurkan kasih Kristus, bisa saling menguatkan, kita bisa saling menolong, kita bisa saling membantu. Disitulah Kristus nyata ada di tengah-tengah kita dan kita di dalam Kristus. Kiranya prinsip-prinsip yang sederhana ini
mendapat bagian dalam kehidupan kita dan dihidupi. Jangan hanya dibaca, jangan hanya direnungkan, tapi dihidupi dalam keseharian kita, dalam pelayanan kita, dalam komunitas kita, bersama anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Dimanapun sudah ditempatkan oleh Tuhan, pasti ada tujuan yang nyata dalam kehidupan. Sehingga orang bisa melihat hidup yang berpusat pada Kristus adalah hidup yang berdampak bagi orang sekelilingnya. Berkat Tuhan ini atas kita semua. Amin. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kami tentang hidup yang berpusat pada Kristus. Kepadamu ya Tuhan, bahwa kami harus saling berbagi, ada belas kasihan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan di dalamnya. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, dengan tidak melihat kepada ego kami Tuhan, kepada diri sendiri, tetapi hanya kepada Engkau, sumber segala-galanya. Meteraikan firman-Mu bagi umat-Mu yang mendengar hari ini. Dan jikalau di antara mereka ada yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan, berikan kekuatan terutama bagi jiwa yang sedang gundah gulana. Biarlah Engkau memerdekakan mereka Tuhan, mengangkat hidup mereka, membaharui, menyembuhkan, merestorasi. Sehingga kami nyata bahwa Tuhan ada di dalam kami dan kami dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.